Bab 1427, Penekanan Mutlak. Xiao Yan menoleh perlahan setelah mendengar teriakan marah Jiu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya yang dingin seperti binatang buas saat mereka menatap Jiu Feng. Jiu Feng tiba-tiba merasakan hawa dingin di kulitnya saat Xiao Yan menatapnya. Baru kemudian dia memulihkan sebagian dari kesejukannya. Ekspresinya terus tetap cukup suram dan dingin. Matanya tidak menyerah dan terus menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang padat. Kami telah memasuki pohon kuno Bodhisattva bersama-sama dan mengalami begitu banyak rintangan. Namun, Anda sekarang berencana untuk mengambil semua benih Bodhisattva. Bukankah kamu terlalu tidak masuk akal? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Dia berkata, tidak masuk akal? Saya khawatir ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Anda seharusnya berpikir untuk berbicara dengan kepalan tangan Anda, kan? Xiao Yan mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika bukan karena kekuatannya menghalangi Jiu Feng, kemungkinan Jiu Feng akan menyerang dan dengan paksa mengambil benih Bodhisattva itu. Menjadi masuk akal? Ini adalah semacam perlindungan yang dicari oleh yang lemah dalam menghadapi kekuatan besar. Sudut mata Jiu Feng berkedut beberapa kali. Keinginan membunuh yang tidak dapat ditekan melonjak di dalam hatinya, tetapi untungnya dia mempertahankan beberapa pemikiran rasional dan tidak segera menyerang. Sebaliknya, dia menoleh dan menatap Hun Yu. Suaranya suram saat dia berkata, "Saudara Hun Yu, jangan katakan padaku bahwa kamu senang dia mengambil semua benih Bodhisattva. Membuat usaha kita selama periode waktu ini menjadi sia-sia, kan?" Ekspresi Hun Yu tenang. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, kedua matanya berkedip dengan ekspresi menyeramkan dan menunjukkan ketidakpuasan di hatinya. Terlepas dari seberapa perhitungannya dia masih kesulitan menahan amarah dan keinginannya untuk membunuh saat ini. Xiao Yan, bagikan 8 benih Bodhisattva ke klan Hun saya dan pihak Heaven Demon Phoenix untuk mengakhiri masalah ini. Hun Yu terdiam sesaat sebelum suaranya yang sedingin es akhirnya keluar. Xiao Yan tersenyum. Dia membuka tangannya dan 11 benih Bodhisattva duduk di telapak tangannya. Jika dia memberikan 8 benih Bodhisattva kepada mereka, dia hanya akan memiliki 3 yang tersisa. Ini bukan sesuatu yang akan dilakukan Xiao Yan. Selain itu, benih Bodhisattva ini memiliki efek misterius meningkatkan peluang seseorang untuk berhasil maju ke kelas Dou Sheng, dan benih dapat digunakan untuk memurnikan pil Bodhisattva. Pil obat tingkat 8 ini, yang dapat memanggil pil Lightning 9 warna, dapat menyebabkan banyak 9 ahli perubahan puncak Dou Zone menjadi gila. Jika dia memberikan benih Bodhisattva ini kepada mereka, kedua faksi ini mungkin memiliki lebih banyak orang yang menerobos ke kelas Dou Sheng. Akankah Xiao Yan akhirnya menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan? Dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Oleh karena itu, dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan perlahan menjawab, "Aku menolak." Suasana tempat ini menjadi tegang setelah 2 kata Xiao Yan perlahan terdengar. Sebuah tekanan menekan hati semua orang. Mereka tahu bahwa masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Ekspresi Hun Yu menjadi tidak stabil setelah Xiao Yan mengucapkan 2 kata itu. Hun Yu memelototi Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa membunuhmu dulu." Bang! Setelah kata terakhir Hun Yu terdengar, banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix secara bersamaan melepaskan douki mereka tanpa menahan diri. Tubuh mereka berkelebat saat mereka mengepung kelompok Xiao Yan. Ekspresi kelompok Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin ketika klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka melangkah maju dan douki di dalam tubuh mereka mulai beredar. Hun Yu, apakah kamu benar-benar berencana memulai perang besar antara klan Gu dan klan Hun? Gu Qing yang dengan dingin berteriak, "He, perang besar? Klan Hun saya tidak pernah takut dengan klan Gu Anda."
Kami telah meninggalkan Anda dalam damai begitu lama untuk memberi Anda semua sedikit lebih banyak waktu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa klan Hun saya tidak berani menyentuh Anda? Senyum teduh terangkat di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Gu Qingyang. Matanya yang padat beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, "Namamu baru-baru ini beredar di sekitar klan Hunku. Bahkan Tianzun keempat gagal. Saat itu, saya memberitahu mereka bahwa kita harus bertindak tegas jika kita akan bertindak sama sekali, tetapi orang-orang tua itu jelas tidak peduli. Anda hanya berhasil bertahan sekarang karena mereka tidak peduli, namun, saya pikir kita harus mengakhiri sikap tidak peduli ini." Douki hitam pekat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Hun Yu ke segala arah setelah kata-katanya terdengar. Gelombang demi gelombang riak dingin terus menyebar dari tubuhnya. Ekspresi serius muncul di wajah kelompok Sun Er ketika mereka merasakan riak agung yang menyebar dari tubuh Hun Yu. Hun Yu ini bisa berada di peringkat 3 teratas di antara yang lebih muda generasi klan Hun. Orang seperti itu relatif merepotkan untuk dihadapi. Serahkan Xiao Yan padaku. Saudara Jiu Feng, yang lain akan diblokir oleh suku Heaven Demon Phoenix Anda dan para ahli lainnya dari klan Hun. Jiu Feng mengangguk setelah mendengar kata-kata Hun Yu. Dia melirik Xiao Yan dan berkata, "Saya ingin menghadapi bocah ini dalam pertempuran, tetapi karena saudara Hun Yu telah berbicara, saya akan menyerahkannya kepada Anda." Menyerang, Bang! Keinginan membunuh melonjak di mata banyak ahli di sekitar kelompok Sun Er setelah tangisan dingin Jiu Feng terdengar. Pilar Douki yang kuat bersiul ke arah kelompok Sun Er tanpa ampun. HMPH! Dihadapkan dengan serangan banyak ahli dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kelompok Sun Er mendengus dingin. Lengan baju mereka diayunkan dan pilar Douki itu dimusnahkan ketika mereka masih berjarak 10 kaki dari tubuh mereka. Meskipun kelompok mereka lebih kecil dari klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix, kualitas mereka sedikit lebih baik. Xiao Yan gege, "Mengapa kamu tidak meninggalkan Hun Yu untuk aku tangani?" Sun Er menoleh ke Xiao Yan saat dia menghancurkan pilar Douki yang bergegas. "Tidak perlu untuk itu." Xiao Yan samar-samar tersenyum. Sebelum dia memasuki pohon purba Bodhisattva, dia hanya akan bisa mendapatkan kemenangan melawan Hun Yu, yang merupakan 6 perubahan puncak Douzun, jika dia menggunakan teratai api. Sekarang, level dan kekuatan bertarung Xiao Yan benar-benar melampaui Hun Yu. Apa yang dimiliki Hun Yu yang memungkinkan dia bertarung dengan Xiao Yan? Kalian semua hanya perlu berurusan dengan Jiu Feng dan yang lainnya. Ahli netral yang tersisa kemungkinan besar tidak akan terlibat dalam masalah ini setelah menerima benih Bodhisattva. Oleh karena itu, kita harus dapat menangani orang-orang ini meskipun jumlahnya banyak. Xiao Yan melirik beberapa ahli netral yang telah mundur ke kejauhan. Orang-orang ini cukup kuat. Jika mereka membantu kelompok Hun Yu, tekanan yang akan mereka hadapi akan meningkat. Jika Xiao Yan tidak khawatir tentang mereka bergabung dengan musuh-musuhnya, dia akan senang untuk mempertahankan beberapa benih Bodhisattva lagi. Kamu harus berhati-hati. Sun Er tidak bersikeras setelah mendengar kata-katanya. Dia hanya mengangguk. Xiao Yan tersenyum. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan keluar dari lingkaran yang telah dibentuk oleh suku Heaven Demon Phoenix dan klan Hun. Orang-orang itu memberi jalan ketika dia keluar. Hanya setelah Xiao Yan keluar dari lingkaran mereka mereformasi bentuk di sekitar kelompok Sun Er. Detu Xianqian God Jade seharusnya ada di tanganmu, kan? Kilatan hitam melintas di mata Hun Yu. Dia bertanya sambil melihat Xiao Yan perlahan berjalan ke depan dan berhenti agak jauh. Anda ingin? Ayo ambil. Xiao Yan tertawa. Hun Yu menyipitkan matanya. Ekspresi gelap dan dingin tiba-tiba muncul di wajahnya yang pucat seperti batu giok. Wajah tersenyum Xiao Yan menyebabkan keinginan untuk membunuh melonjak di dalam hatinya. Bocah lidah silet! Hun Yu dengan dingin tertawa. Xiao Yan tersenyum sambil menatap Hun Yu di depannya. Dia berkata, berhentilah memainkan game-game ini, mereka tidak berguna di depanku.
Xiao Yan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke ruang kosong di sebelah kirinya setelah kata-katanya terdengar. Angin panas terbentuk di tinjunya saat fluktuasi intens segera terbentuk di ruang itu. Setelah itu, sosok terhuyung-huyung keluar dari udara tipis dan sedih terbang kembali. Orang itu secara mengejutkan adalah Hun Yu. Wajah Hun Yu berubah suram setelah dipaksa mundur oleh pukulan Xiao Yan. Dia melirik after image yang berangsur-angsur memucat. Tak disangka indera Xiao Yan begitu tajam. Xiao Yan melirik wajah suram Hun Yu. Dia melirik pertempuran kacau di kejauhan sebelum menggelengkan kepalanya. Tanpa menunda lagi, dia mengambil langkah maju, dan aura yang sangat luas dan kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Aura ini menyapu seluruh ruang saat itu muncul. Beberapa individu yang lebih lemah samar-samar merasakan tekanan. 9 perubahan puncak Dozun. Ekspresi para ahli netral di kejauhan itu tiba-tiba berubah ketika mereka merasakan kekuatan besar dari aura ini. Wajah mereka mengungkapkan keterkejutan mereka saat mereka melihat Xiao Yan. Mereka semua yakin bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan ini sebulan yang lalu. Wajah Hun Yu berkedut saat ini. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Yan tidak takut padanya. Jawabannya adalah karena kekuatan Xiao Yan sudah jauh melampaui. Jadi bagaimana jika kekuatanmu berada pada perubahan ke-9 dari puncak Dozun? Apakah kamu pikir aku takut padamu? Hun Yu menghirup udara dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Tato klan perlahan muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat tato klan ini muncul. Auranya mendekati level Xiao Yan dalam sekejap mata. 8 perubahan, ya. Sayangnya, ini masih belum cukup. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat merasakan aura Hun Yu. Kami akan tahu apakah itu cukup setelah bertukar pukulan. Hun Yu dengan dingin tertawa. Segel tangannya berubah, dan dia membentuk banyak segel yang rumit. Douqi yang dingin di dalam tubuhnya membentuk telapak tangan hitam yang menakutkan di depannya dengan kecepatan seperti kilat. Tangisan sengsara yang tajam terus dipancarkan dari telapak tangan. Ada wajah yang tampak biadab samar-samar terlihat di atasnya. Telapak tangan penghancur jiwa? Hun Yu berteriak marah setelah tangisan menyedihkan dari telapak tangan menjadi intens. Telapak tangan hitam gelap itu dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Telapak tangan hitam gelap itu tidak terlalu besar, tetapi berisi douqi yang sangat gelap, dingin, dan kuat. Hun Yu mengerti bahwa dia akan kalah jika dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Xiao Yan yang jauh lebih kuat. Aku sudah bilang, itu tidak cukup. Xiao Yan terus menggelengkan kepalanya perlahan bahkan saat telapak tangan Hun Yu yang kuat terus ke arahnya. Setelah itu, dia mengambil 2 langkah lembut ke depan dan muncul di depan telapak tangan Hun Yu. Hun Yu melihat dengan mata terkejut saat api panas tiba-tiba keluar dari tangan kanan Xiao Yan. Akhirnya, dengan lembut menabrak telapak tangan hitam pekat. Retakan! Kebuntuan berlangsung sesaat saat keduanya bertabrakan. Setelah itu, semua orang yang menonton tercengang melihat bahwa telapak tangan hitam pekat yang telah mengumpulkan sebagian besar douqi Hun Yu dengan mudah pecah oleh serangan acak dari tangan Xiao Yan. Kekuatan ini benar-benar menekan serangan karena berasal dari level yang sama sekali berbeda. Bab 1428, Ruang Pecah. Bang! Telapak tangan hitam meledak di depan mata semua orang dan tidak berubah. Bagaimana ini mungkin? Kejutan melonjak dari hati Hun Yu ketika dia melihat Xiao Yan secara acak menyebarkan telapak penghancur jiwa miliknya. Dia menatap sosok di depannya dengan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan palm penghancur jiwa. Seorang ahli Dozun puncak 9 perubahan biasa tidak akan dapat menerimanya, apalagi secara langsung, karena telapak tangan mengandung energi dingin yang gelap yang mengikis jiwa seseorang. Namun telapak tangannya yang kuat tidak berarti bagi Xiao Yan. Apakah anggota klan Hun hanya memiliki trik seperti itu? Sosok Xiao Yan berjalan di udara. Dia menatap Hun Yu,
yang memasang ekspresi jelek dan tertawa. Xiao Yan, kamu tidak boleh terlalu sombong. Ekspresi Hun Yu adalah kegelapan yang berbahaya saat dia menatap Xiao Yan. Hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan tidak akan cocok untuknya jika Xiao Yan tidak berlatih selama 1 bulan di dalam pohon bodhisattva kuno, tetapi tidak satu pun dari banyak kemungkinan situasi yang bisa terjadi adalah kenyataan. Haha, Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar tangisan Hun Yu yang gelap dan dingin. Tangan Xiao Yan tiba-tiba diayunkan dan sekelompok besar api panas meletus dari lengan bajunya. Setelah itu, nyala api membentuk tangan api setinggi 1000 kaki yang meraih Hun Yu dengan kecepatan seperti kilat. Hun Yun mengatupkan giginya karena tidak puas saat melihat serangan Xiao Yan. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya sebelum berubah menjadi banyak binatang kabut hitam yang ganas. Mereka berteriak dengan liar saat mereka menerkam ke arah tangan api besar itu. Bang bang! Tangan api besar menghantam binatang hitam ini. Ketika binatang kabut hitam ganas bertabrakan dengan tangan, mereka semua meledak menjadi asap dalam sekejap. Setelah itu, mereka diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi. Betapa keras kepala! Xiao Yan samar-samar tersenyum saat melihat hasil ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan tangan api besar itu tiba-tiba melintas. Itu berada di atas kepala Hun Yu ketika muncul berikutnya sebelum dibanting dengan kejam. Bang! Tangan api besar menabrak tubuh Hun Yu karena dia tidak bisa mengelak. Kabut hitam yang menempel di tubuhnya tersebar saat angin panas dan kuat mengalir ke dalamnya melalui semua pori-porinya. Guru! Douqi di dalam tubuh Hun Yu tidak punya waktu untuk membentuk pertahanan melawan angin yang sangat panas dan liar ini. Saat tubuhnya secara paksa terkoyak oleh panas yang tidak biasa itu, lebih banyak angin memasukinya seperti ular berbisa. Ekspresinya memucat saat seteguk darah segar berwarna merah terang dimuntahkan. Tubuhnya juga melesat ke belakang dan mendarat di tanah. Mendesis. Kelompok ahli netral di kejauhan dengan lembut menghirup udara sejuk saat mereka melihat Xiao Yan melukai Hun Yu hanya dengan serangan telapak tangan. Hati mereka bersukacita karena mereka tidak dengan rakus campur tangan sebelumnya. Jika tidak, mereka akan lebih menderita daripada Hun Yu. Setelah mengirim Hun Yu terbang dengan telapak tangan, Xiao Yan melirik medan pertempuran yang kacau tidak jauh. Dia tertawa dingin saat tangannya meluncur ke arah pertempuran. Beberapa pukulan dilemparkan ke udara dan angin yang menakutkan menembus ruang kosong sebelum menabrak tubuh beberapa ahli klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix. Kekuatan yang kuat menyebabkan orang-orang itu memuntahkan darah dan terbang kembali. Perubahan tak terduga ini menyebabkan kelompok Jiu Feng memulai. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan melihat Hun Yu terbaring di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Ekspresi mereka mengalami perubahan drastis. Hun Yu benar-benar telah dihabisi secepat ini. Gelombang kekacauan yang mengerikan muncul di dalam hati Jiu Feng. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan Hun Yu dalam waktu yang singkat, namun Hun Yu muncul seperti anjing mati dalam waktu kurang dari 10 menit di tangan Xiao Yan. Apakah kamu berencana untuk bertarung secara pribadi? Mata Xiao Yan melesat ke arah Jiu Feng. Suaranya yang samar menyebabkan tangan Jiu Feng gemetar. Wajah Jiu Feng berubah-ubah, tetapi dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Hun Yun dikalahkan dengan sangat menyedihkan, apalagi tentang dia. Situasi hari ini tidak ada harapan. Bocah ini sudah menjadi sangat kuat. Hanya tetua agung dalam suku yang bisa menghabisinya. Mata Jiu Feng berkedip. Akhirnya, dia menelan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Mengungkapkan niat untuk membunuh pada saat ini hanya akan menghasilkan nasib yang mirip dengan Hun Yu. Xiao Yan melirik Hun Yu di kejauhan, yang sedang berjuang untuk berdiri. Setelah menekan semua orang dengan kata-katanya, keinginan membunuh melonjak di dalam hatinya. Dia dan klan Hun adalah musuh yang tidak akan beristirahat sampai pihak lain mati. Hun Yu ini adalah salah satu individu paling menonjol di antara generasi muda klan Hun. Jika dia bisa membunuhnya, bahkan klan Hun akan merasakan sakit.
Karena ini masalahnya, dia tidak bisa membiarkan orang-orang dari klan Hun pergi tidak peduli apa. Gemerisik-gemerisik. Sementara Xiao Yan telah memutuskan untuk mempertahankan kelompok Hun Yu di tempat ini selamanya, pohon kuno Bodhisattva yang telah berdiri diam di tengah ruang ini tiba-tiba mengeluarkan suara gemerisik sebelum gelombang demi gelombang riak mulai muncul. Apakah dunia ini akan runtuh? Xiao Yan terkejut setelah melihat bentuk riak ini. Dia segera merajut alisnya. Pohon purba Bodhisattva tidak akan terus ada di dunia selamanya. Setelah ia memuntahkan benih bodhisattvanya, ia akan sekali lagi tenggelam ke dalam tanah dan beristirahat. Itu hanya akan keluar dari tanah setelah mengumpulkan energinya, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu akan terjadi. Perubahan yang tidak biasa menyebabkan semua orang panik. Medan pertempuran juga dengan cepat tersebar saat anggota klan Hun dengan cepat mengangkat Hun Yu. Setelah itu, mereka berkumpul bersama dengan suku Heaven Demon Phoenix. Mata mereka berhati-hati saat mereka melirik antara Xiao Yan dan ruang sekitarnya. Saudara Hun Yu, apakah kamu baik-baik saja? Jiu Feng melirik Hun Yu yang tampak pucat dan bertanya dengan lembut. Hun Yu menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sesaat kemudian, bibirnya bergetar. Tubuh Jiu Feng menegang sebelum dia mengatupkan giginya dan menganggukkan kepalanya. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Fluktuasi spasial menjadi lebih intens saat semua orang mundur. Tiba-tiba, garis retakan muncul dan pilar cahaya yang mencolok keluar dari sana. Retak, retak, retak. Setelah retakan pertama muncul, semakin banyak irisan spasial terus muncul ke permukaan. Dalam beberapa menit, ruang yang sangat padat telah mendapatkan ribuan lubang. Akhirnya, itu meledak di depan mata semua orang yang panik, bagian terdalam dari wilayah Wastelan kuno. Pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar berdiri sendiri di dalam padang rumput ini. Udara yang megah dan menyegarkan terus menyebar dari sana ke segala arah, memperlihatkan pemandangan yang spektakuler. Beberapa sosok duduk tidak jauh dari pohon purba Bodhisattva. Mereka adalah Nalan Yanran dan yang lainnya yang tertinggal. Ada juga beberapa ahli lain yang telah menyerang melalui gelombang binatang. Semua orang yang hadir telah sepenuhnya sembuh dari luka mereka, tetapi mereka tidak mau pergi begitu saja. Oleh karena itu, mereka terus berjaga-jaga. Gemerisik, gemerisik. Suara gemerisik tiba-tiba muncul di dataran berumput yang tenang. Pohon purba Bodhisattva di tengah lapangan tidak bergerak selama sebulan, tetapi tiba-tiba, ia mulai mengeluarkan cahaya zamrud yang menyilaukan. Segera setelah itu, banyak sosok menyedihkan lolos dari cahaya ini dan mendarat di tanah sekitarnya. Guru, adegan tiba-tiba ini menyebabkan semua orang terkejut. Kegembiraan liar muncul saat kelompok Nalan Yanran buru-buru berdiri. Mata mereka dengan senang hati melihat sosok yang tidak jauh. Kami akhirnya keluar. Kelompok Guking yang menghirup dalam-dalam dari udara padang rumput yang segar. Mereka merasakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Bagaimana orang luar bisa membayangkan jenis bahaya yang mereka alami selama 1 bulan yang singkat ini? Ilusi menakutkan itu akan tetap ada di pikiran mereka setelah waktu yang lama. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Transformasinya adalah yang terbesar selama 1 bulan ini. Meskipun baru sebulan di mata orang lain, dia telah mengalami 100 reinkarnasi. Pelatihan reinkarnasi mungkin tidak memungkinkan kekuatannya untuk benar-benar melambung, tetapi tanpa sadar telah meninggalkan sesuatu yang dapat mempengaruhi. Gemerisik, gemerisik. Pohon purba Bodhisattva mulai bergetar setelah orang terakhir dilempar keluar. Sebuah cahaya melingkar dilepaskan dari bawah pohon kuno Bodhisattva. Tanah tampak berubah menjadi cair karena cahaya ini, dan pohon Bodhisattva purba perlahan memasuki bumi melalui cairan ini. Ekspresi banyak orang berubah saat melihat pohon purba Bodhisattva memasuki tanah. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan.
Bahkan seorang elit Do Sheng tidak akan dapat menemukan pohon kuno Bodhisattva setelah berada di bawah tanah. Dengan kata lain, saat berikutnya seseorang dapat melihat pohon purba Bodhisattva adalah ketika pohon itu muncul lagi di dunia. Mungkin ribuan tahun sudah berlalu saat itu. Sayangnya, kami tidak menemukan hati Bodhisattva. Gu Qing yang dengan lembut menghela nafas dan meratap dengan agak menyesal saat dia melihat pohon Bodhisattva kuno perlahan tenggelam ke dalam tanah. Xiao Yan, yang telah mendengar kata-kata ini, tersenyum. Tangannya dengan lembut mengusap bagian dadanya di mana jantung sebening kristal seperti zamrud sekarang berada. Ini adalah hati Bodhisattva yang legendaris, tetapi Xiao Yan belum memperbaikinya. Begitu dia benar-benar memperbaikinya, dia akan bisa masuk ke kelas Do Sheng. Saudara Bodhisattva, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat menyaksikan pohon kuno Bodhisattva tenggelam lebih dalam di bawah tanah. Miliknya hati merasa menyesal. Pohon purba Bodhisattva ini tidak memiliki kecerdasan sejati. Kalau tidak, itu akan menjadi ahli sejati di benua Do Qi. Jika dia bisa berteman dengannya, bantuan yang akan diberikannya akan luar biasa. Bang! Pohon purba Bodhisattva akhirnya tenggelam ke tanah di depan banyak pasang mata. Setelah jejak terakhir dari cahaya zamrud menghilang, dataran berumput ini sekali lagi menjadi kosong. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat pohon kuno Bodhisattva benar-benar menghilang. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi. Itu seperti penjara telah menyegel mereka. Bab 1429, Tianzun kedua, Saint Guyu, tulang. TL, Gu yang Anda sebutkan terkait dengan kata untuk tulang dan tidak terkait dengan klan Gu? Distorsi ruang yang intens menyegel seluruh area ini. Fluktuasi spasial apapun tidak dapat merembes keluar darinya. Ekspresi Xiao yang gelap dan dingin saat dia menoleh. Dia melihat ke arah asal fluktuasi spasial ini dan melihat sosok ilusi besar Heaven Phoenix berkeliaran di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit diselimuti oleh surga Phoenix yang ilusi ini. Riak spasial dari sebelumnya datang dari tubuhnya. Sepertinya kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix akan menjadi orang lain. Hati Jiu Feng bergetar ketika dia melihat tatapan gelap dan pekat Xiao Yan menyapu. Jiu Feng segera berteriak dengan suara yang dalam, "Hun Yu, kenapa kamu tidak berakting?" Senyum dingin muncul di wajah Hun Yu ketika dia mendengar tangisan Jiu Feng. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Selanjutnya, dia menghancurkannya. Fluktuasi spasial yang intens menyapu gulungan itu setelah hancur. Kekuatan spasial ini dipindahkan ke tubuh Jiu Feng. Menggumpal, tangan Jiu Feng tiba-tiba meluncur melintasi ruang kosong di depannya setelah dia mengambil kekuatan spasial yang intens ini. Air mata spasial menyebar sebelum membentuk lubang hitam di ruang itu. Aura mengerikan tersapu seperti badai dari tempat itu. Semua orang yang hadir mengungkapkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka setelah merasakan aura mengerikan yang menyebar. Mereka berseru, "Ban Sheng Elite." Ekspresi Xiao Yan serius. Orang-orang sialan ini belum menyerah. Mereka berencana memanggil para ahli dari klan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Kilatan dingin berkedip di mata Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan nyala api keluar dari lengan bajunya. Itu berubah menjadi binatang api ganas yang bergegas menuju celah spasial dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Binatang api muncul di depan air mata spasial sambil memancarkan suhu tinggi, tetapi sebelum bisa meledak, tangan seperti tulang putih pekat tiba-tiba terulur dari celah spasial. Itu meraih api dan kabut hitam melonjak. Api itu terkikis menjadi apa-apa. Batuk-batuk, Hun Yu, tidak terduga bahkan kamu tidak bisa menghabisi bocah dari klan Xiao. Suara orang tua yang batuk perlahan-lahan dipancarkan dari celah spasial setelah tangan putih keriput itu terulur. Setelah itu,
Seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan perlahan keluar dari celah dan muncul di depan mata semua orang. Sosok sesepuh ini sangat bengkok. Tangannya memegang tongkat kerangka. Kedua matanya sedalam cahaya hijau yang tenang dipancarkan dari keduanya. Dia memberi seseorang perasaan yang sangat jahat dan aneh. Kecelakaan terjadi. Kalau tidak, saya tidak akan menggunakan gulungan spasial ini. Hun Yu mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Setelah itu, dia memandang Xiao Yan dan berkata, dia berlatih selama sebulan di bawah pohon kuno Bodhisattva dan kekuatannya telah melonjak ke tahap ke-9 dari kelas puncak Douzun. Selain itu, dia masih memiliki beberapa benih Bodhisattva di tangannya. Penatua Gu Anda harus campur tangan untuk mempertahankannya. Oh, orang tua bernama Penatua Gu Yu itu sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya, yang berisi cahaya hijau, mendarat di Xiao Yan. Senyum aneh muncul di wajahnya yang keriput. Tidak terduga bahwa bocah ini telah menemukan keberuntungan seperti itu. Xiao Yan mengerutkan kening saat berhadapan dengan mata mengamati Gu Yu. Dia perlahan menghembuskan napas. Sepertinya dia akhirnya akan melawan Ban Sheng yang asli hari ini. Bajingan ini telah memanggil seorang ahli dari klan mereka. Gu Hua dengan marah menangis ketika dia melihat siapa yang datang. Ekspresi Gu Qing yang juga relatif suram. Dia mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menghancurkannya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada fluktuasi spasial yang muncul meskipun telah menghancurkan gulungan spasial. Tidak ada gunanya. Ruang di sini telah disegel oleh sosok ilusi Heaven Phoenix yang dipanggil oleh Jiu Feng. Tanpa izinnya, fluktuasi spasial tidak dapat ditransmisikan. Sun Er perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar. Ada juga beberapa anggota generasi muda dari klan Gu. Mata Gu Yu beralih dari Xiao Yan. Dia melihat kelompok Sun Er dan tertawa. Penatua Gu Yu, jangan buang waktu dengan mereka. Situasi mungkin berubah jika hal-hal yang tertunda. Kita harus menangkap Xiao Yan terlebih dahulu. Hun Yu berbicara dengan suara yang dalam. Tidak mudah bagi tulang-tulang tuaku ini untuk keluar dari sini. Kamu harus berhenti menekanku. Gu Yu tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar desakan Hun Yu. Meskipun dia berbicara seperti ini, dia mengangkat tongkat di tangannya dan perlahan-lahan melangkah di udara. Beberapa bayangan muncul saat dia muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Wajah seperti kerangka itu mengungkapkan senyum yang sangat ganas saat dia berkata, tidak terduga bahwa klan Xiao bisa menghasilkan seseorang seperti Anda setelah kehabisan garis keturunannya. Betapa tak terduga. Cukup banyak ahli dari klan Hun kami telah mati di tangan Anda. Namamu cukup terkenal di sekitar klan Hun kami. Xiao Yan tanpa ekspresi. Dia bisa merasakan tekanan besar yang berasal dari Gu Yu. Xiao Yan mungkin berada di perubahan ke-9 di puncak kelas Douzun, tapi dia bukan Ban Sheng sejati. Dia kurang jika dibandingkan dengan Ban Sheng Gu Yu ini. Aku yang lama dikenal sebagai Gu Yu. Tentu saja, Anda juga dapat memanggil saya sebagai Tianzun kedua. Mungkin Anda sedikit lebih akrab dengan gelar yang telah saya pegang selama beberapa waktu. Meskipun, karena saya telah maju ke kelas Ban Sheng, saya lebih suka orang lain memanggil saya Sen Gu Yu. Gu Yu berbicara dengan suara serak. Tianzun kedua. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Orang tua ini sebenarnya adalah Tianzun kedua dari Aula Jiwa. Itu benar-benar kasus mereka yang berada di depan menjadi yang terkuat dalam hal yang disebut Tianzun ini. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Tianzun pertama. Mungkin dia benar-benar elit Ban Sheng. Jika ini masalahnya, memanggilnya terlebih dahulu Tian Sheng mungkin akan lebih tepat. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam ketika dia memikirkan Tianzun pertama. Kekuatan klan Hun ini memang sangat hebat dan tak terduga. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan Dou Sheng, akan sulit untuk melindungi diri sendiri saat bertarung dengan mereka. Setelah masalah ini selesai,
Saya akan segera memurnikan hati Bodhisattva. Hanya dengan maju ke kelas Bansheng aku tidak perlu takut pada Hall of Souls. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Sejak dia menjadi Douze saat itu, dia telah memanfaatkan kemalasan Hall of Souls untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia meningkatkan kekuatannya, dia akan mampu bertahan melawan para ahli yang lebih kuat yang dikirim oleh Hall of Souls. Sekarang saatnya baginya untuk mengambil inisiatif. Baiklah, perkenalannya sudah selesai. Sudah lama sekali aku tidak banyak bicara. Anak muda dari klan Xiao, apakah kamu akan kembali bersamaku ke klan Hun atau akankah kita bertarung? Guyu batuk dengan lembut dan mengajukan pertanyaan saat mata hijaunya menatap Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar di belakangnya. Mata para anggota dari suku Heaven Demon Phoenix berkedut ketika mereka melihat sayap tulang ini muncul. Mereka bisa merasakan perasaan yang akrab dari mereka. Sun Er, bisakah kamu memblokirnya sebentar? Xiao Yan menoleh dan mengajukan pertanyaan kepada Sun Er dengan suara yang dalam. Iya, Sun Er perlahan mengangguk. Tubuhnya yang cantik bergerak saat dia muncul di depan Xiao Yan. Tato klan berwarna-warni dengan cepat muncul di dahinya yang mulus. Pada saat yang sama, aura Sun Er tiba-tiba melonjak saat nyala api keemasan memenuhi kedua matanya. Hati-hati! Xiao Yan dengan lembut berteriak. Setelah itu, tubuhnya ditarik ke belakang. Dia melambaikan tangannya dan 5 kelompok api muncul di depannya. Tampaknya Xiao Yan mengerti bahwa dia perlu melepaskan serangan terkuatnya jika dia ingin benar-benar mengalahkan Guyu ini. Apakah kamu akan menggabungkan api surgawi lagi? Wajah keriput Guyu berkedut tanpa disadari saat melihat Xiao Yan mundur. Dia telah mendengar tentang kemampuan Xiao Yan untuk menggabungkan api surgawi dari beberapa anggota klan Hun. Justru karena penggabungan inilah para ahli dari klan Hun itu akhirnya kembali dengan kegagalan. Seseorang tua ini benar-benar penasaran untuk mengetahui apakah kekuatan penggabungan api surgawi milikmu ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan rumor. Guyu ini adalah orang yang terampil dan berani. Kekuatan kelas Bansheng-nya memberinya modal yang cukup untuk memandang rendah semua orang yang hadir. Bahkan keterampilan Dou kelas Tian akan mengalami kesulitan membalikkan keadaan karena celah yang tak terlukiskan ini. Namun, Guyu tidak akan pernah menyangka para ahli klan Hun yang telah melawan Xiao Yan saat itu juga mengadopsi mentalitas seperti itu. Sun Er dari klan Gu, pemilik garis keturunan dewa dan dikabarkan sebagai orang dengan garis keturunan paling sempurna di klan Gu. Mata Guyu menatap Sun Er dari jarak yang cukup dekat. Senyum keriput muncul di wajahnya ketika dia berkata, "Potensimu cukup bagus, tetapi kamu saat ini bukan tandinganku." Kalimat terakhir Guyu baru saja terdengar ketika tubuhnya menghilang secara aneh. Ekspresi Sun Er berubah saat melihatnya bergerak. Tubuhnya yang cantik tiba-tiba ditarik ke belakang saat telapak tangannya, yang dikelilingi oleh api keemasan, dengan kejam menghantam suatu tempat di udara. Telapak tangannya disertai dengan suhu yang menakutkan. Ruang terdistorsi ketika telapak tangannya melesat keluar dan sosok tua yang bengkok muncul. Sosok ini milik Shen Guyu. He, indramu cukup bagus. Tidak heran Anda adalah anggota klan dengan potensi terbesar di klan Gu. Shen Guyu tertawa aneh setelah dipaksa muncul oleh Sun Er. Tangannya seperti ular berbisa karena anehnya berputar. Setelah itu bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er seperti kilat. Bang! Angin yang menakutkan, yang disertai dengan panas, menyapu langit. Tubuh Shen Guyu tidak bergerak, tetapi Sun Er mengeluarkan erangan teredam. Kakinya terhuyung ke belakang. Sun Er dengan cepat menstabilkan tubuhnya setelah mengambil langkah terakhir. Tangannya disatukan. Mereka muncul seperti teratai yang mekar saat mereka membentuk banyak segel yang rumit. Api keemasan terang meletus dari tubuh Sun Er ke segala arah saat segel ini berubah. Seluruh langit sepertinya tiba-tiba tersulut saat nyala api keemasan ini muncul. Melihat nyala api terang yang tiba-tiba meletus dari Sun Er,
Ekspresi terkejut juga melintas di wajah Guyu. Suaranya bergema di langit. Kaisar Emas membakar api surgawi, api warisan klan Gu yang menempati peringkat keempat di peringkat api surgawi. Tidak disangka gadis kecil sepertimu bisa menaklukkannya.